Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kembali kita belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-29. Mengapakah anak Allah dinamai Yesus, yang berarti Juru Selamat? Karena ia melepaskan kita dari semua dosa kita dan menyelamatkan kita. Dan karena tidak ada keselamatan yang bisa dicari atau didapatkan pada orang lain manapun. Pertanyaan ke-30, jika demikian, apakah orang-orang yang mencari keselamatan dan kepastian mereka dari orang-orang kudus, dari diri mereka sendiri, atau dari tempat lain manapun mempercayai Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat? Tidak, karena meskipun mereka memegahkan Dia dengan perkataan, tetapi di dalam perbuatan mereka menyangkali Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Karena hanya salah satu dari dua hal ini yang pasti benar. Entah Yesus bukanlah juru selamat yang sempurna, atau mereka yang dengan iman sejati menerima juru selamat ini pasti mendapati di dalam Dia segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pertanyaan dan jawaban tersebut kita dapat merenungkan kembali pemahaman kita mengenai juru selamat. Bahwa setiap kita yang berdosa, dan tidak ada seorang pun tentunya yang tidak berdosa, membutuhkan keselamatan. Namun faktanya kita tidak dapat dan tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman akibat dosa kita. Kita hanya mungkin berbuat baik sebatas ukuran kita. Kita hanya mungkin berupaya tidak berbuat dosa lagi, tetapi faktanya hukuman atas dosa kita, yaitu maut, tidak dapat kita temukan juru selamat dari diri kita atau dari sesama manusia. Mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa, dan tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan keselamatan bagi diri kita. Mengapa hanya Yesus satu-satunya sebagai juru selamat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk menebus umatnya, dan yang telah menyatakan keselamatan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Ada yang mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Memang benar ada banyak jalan ke Roma. Tapi satu-satunya jalan yang menyelamatkan orang berdosa dari penghukuman kekal hanya Yesus, karena Dialah yang mewakili kita dan mewakili Allah. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, dan melalui keagamaan, ritual, atau amal baiknya menganggap itu menjadi modal untuk menyelamatkan dirinya. Padahal semua yang dilakukan itu, yang baik itu, tidak pernah menebus, menghapuskan, dan menyelesaikan dosanya dan penghukuman yang sudah jatuh kepada orang berdosa. Mungkin saja ada yang berupaya mencari, menemukan, dan mendapatkan sesuatu yang lain dari dirinya, dari orang lain yang dianggap saleh, suci, kudus, baik di dalam hidupnya, menjadi jembatan, menjadi sarana untuk menyelamatkannya. Tentu upaya tersebut baik adanya, namun itu pun sia-sia belaka, karena tetap saja diri kita, orang yang dianggap suci, yang dianggap kudus, dianggap baik, ternyata juga adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Nabi-nabi, para rasul, orang-orang suci,
orang-orang baik, para pendiri agama, para orang bijak, dan siapapun mereka memerlukan keselamatan. Dan keselamatan tidak mungkin ada pada diri orang-orang yang berdosa. Kita semua berdosa. Kita perlu meyakini itu dan menyadari hal tersebut. Mengapa Yesus dipanggil dan disebut dan dinamakan sebagai juru selamat satu-satunya? Karena dia adalah anak Allah yang diutus, ditetapkan sebagai penebus, sebagai penyelamat. Tidak ada yang lain. Dari kekekalan dalam sejarah sampai pada waktunya di hari kedatangannya yang kedua kali, di akhir zaman itu, penghakiman, penghukuman, di mana orang-orang berdosa akan menghadap takhta pengadilan Tuhan, dan di sana dijatuhkan penghukuman final. Dan hanya mereka yang dianugerahkan keselamatan di dalam Kristus yang beroleh keselamatan hidup yang kekal dan berada di dalam kehidupan di langit dan bumi yang baru. Karena memang benar bahwa kita memerlukan pengorbanan yang dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Tetapi binatang, hewan, atau apapun yang menjadi korban untuk pengampunan dosa kita tidak memadai. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Yang mewakili kita haruslah manusia. Dan yang menyatakan kemurahan dan belas kasihan Tuhan haruslah Allah. Karena itu kita betul-betul meyakini bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Karena dia adalah anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Kalau kita meminta ampun dengan menggunakan sarana yang kita buat sendiri, atau kita bawa kepada Tuhan dengan korban-korban persembahan, perbuatan-perbuatan baik kita, maka tiap hari, tiap saat kita akan melakukannya terus. Karena memang kecenderungan kita berbuat dosa, sehingga kita memerlukan korban demi korban, kebaikan demi kebaikan untuk mengampuni dosa kita. Sampai seumur hidup kita itu akan berlangsung, dan pada akhirnya kita tahu semuanya itu tidak pernah mengampuni segala dosa kita. Tetapi Yesus satu-satunya, setelah ia mempersembahkan dirinya, satu korban saja karena dosa umatnya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban, yaitu dirinya sendiri, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Mereka mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan, dan Tuhan berkata kepada kita, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan hukuman dosa adalah maut, maka para nabi yang ada di dalam Alkitab, para rasul yang ada di dalam Perjanjian Baru, dan murid-murid Kristus, bahkan Maria yang melahirkan Yesus sebagai manusia, membutuhkan keselamatan. Karena memang kita tahu bahwa apapun usaha manusia menyelamatkan dirinya sia-sia. Mana mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa yang lain, karena dirinya sendiri pun sudah berdosa. Seibarat seseorang yang mau tenggelam di dalam sebuah danau karena ia tidak bisa berenang, tidak bisa berada di dalam air, lalu ia berupaya untuk menyelamatkan orang yang juga sedang tenggelam bersama-sama di air itu. Maka tidak mungkin orang yang sama-sama sedang tenggelam berada di dalam air itu menyelamatkan diri orang lain.
Karena itu memerlukan kuasa, kekuatan, dan juga pertolongan dari Tuhan, dari pihak lain yang mampu membawa orang itu keluar dan ia akan beroleh keselamatan. Sehingga dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada penyelamat yang lain. Hanya ada satu, Yesus, Tuhan, penebus satu-satunya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, keselamatan itu hanya anugerah, bukan jasa baik kita, bukan ritual keagamaan kita, bukan kemampuan dari hidup kita atau sesama kita, tetapi sepenuhnya hanya anugerah dari Allah Bapa kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dengan pengertian yang mendasar dan mendalam ini, mari kita betul-betul merefleksikannya di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, dan kesukaran di dalam hidup ini, ketika kita sedang bergumul dengan keberadaan dosa kita, kehidupan kita di bumi ini, datanglah kepada Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Bukan hanya kita diselamatkan dari maut pada hari ini, tetapi juga hari akan datang. Bukan saja kita beroleh pengampunan karena keselamatan dari Kristus, tetapi juga kita beroleh hidup kekal di dalam kerajaan-Nya di langit dan bumi yang baru. Kiranya perenungan dan pengertian kita tentang pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Amin.